Bab 2941-2950. Mengikuti suara itu, Muyun berhenti. Suara ini, dengarkan, ada yang familiar. Muyun pergi ke arah sumber suara di tengah hujan lebat. Di tengah hujan lebat, sesosok bergerak maju dengan cepat. Setelah sosok itu, beberapa sosok terus-menerus melancarkan serangan kuat dan mengejar pria itu. Pada saat ini, kedua belah pihak tampaknya telah menjadi tarik tambang. Xuan Tianlang, melihat sosok itu, Muyun tertegun. Kebetulan sekali, itu hanya Xuan Tianlang. Bagaimana dia bisa dikejar dan dibunuh? Apalagi Muyun bisa merasakan nafas Xuan Tianlang saat ini. Tengah surga, orang ini, 10 tahun, dari awal Tianzun hingga pertengahan Tianzun. Sangat cepat, Muyun tidak berencana melakukannya saat ini. Dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Xuan Tianlang. Orang ini dikejar dan dibunuh di tengah Tianzun. Dia hanyalah awal dari Sang Buddha. Sepertinya tidak membantu. Saat ini, Xuan Tianlang sedang berlari dan berteriak, sangat malu. Bajingan, kembalilah. Seorang pria di belakangnya berteriak saat ini, Xuan Tianlang, kemana kamu ingin pergi? Di tempat ini, surga tidak sebaik bumi. Ada puluhan ribu orang di daerah ini. Yang diberkati di sini sudah mati. Sekarang tinggal kurang dari 10.000 orang. Bahkan jika kamu berteriak dan mematahkan tenggorokanmu, aku khawatir kamu tidak akan bertemu siapapun. Chuyong, apakah kamu memiliki kemampuan untuk bersaing denganmu ketika aku mencapai tahap selanjutnya dari Kaisar? Xuan Tianlang memarahi, menggertak saya sekarang bukanlah apa-apa. Mendengar ini, orang-orang di belakangnya terlihat sangat marah. Brengsek, brengsek, mencuri barang-barangku dan masih ingin lari. Aku mencuri barang-barangmu. Mendengar ini, Xuan Tianlang langsung mencibir dan berkata, kamu tidak bisa menemukannya sendiri. Aku menemukannya, sekarang aku yang mencuri milikmu. Apakah kamu ingin menjadi tak tahu malu? Klan King Kong tidak memiliki baju besi, tapi kamu tidak punya wajah. Teriak Xuan Tianlang, dan wajah Chuyong bahkan lebih suram dan mengerikan. Bajingan ini, mati, bunuh dia. Chuyong benar-benar marah saat ini. Xuan Tianlang sedang panik saat ini. Tiba-tiba, giliran datang ke arah Muyun. Bajingan ini, tapi kecepatan Xuan Tianlang tiba-tiba dipercepat. Saat ini, dia telah melihat Muyun. Saudaraku, kamu dan aku ditakdirkan untuk bertemu di sini. Orang-orang di belakang tidak masuk akal. Saudaraku, tolong aku. Kamu akan menjadi saudara hidup dan matiku di masa depan. Xuan Tianlang dengan cepat berteriak. Betulkah? Wajah Muyun tenggelam. Wow, Xuan Tianlang terkejut saat ini. Muyun. Melihat Muyun, Xuan Tianlang tertegun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu Muyun di sini. Menertawakan, orang ini, dalam 10 tahun, menembus puncak dan mencapai surga. Apakah itu terlalu cepat? Kebetulan sekali, Muyun berkata sambil tersenyum saat ini, sepertinya kalian, saudara. Apa yang saudaramu katakan? Xuan Tianlang buru-buru berkata, aku benar-benar melihatmu sejak lama. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tiba-tiba berbalik dan lari untukmu? Muyun terlalu malas untuk memperhatikan. Xuan Tianlang, kamu tidak bisa lari. Di belakangnya, Chuyong sudah menyusul. Xuan Tianlang berhenti berlari saat ini. Chuyong, kamu sudah selesai. Xuan Tianlang berdiri diam dan membiarkan hujan turun menimpanya. Dia bersenandung, apakah kamu tahu siapa orang ini? Begitu dia mengatakan ini, Chuyong segera berhenti dan melihat ke depannya. Muyun, mengenakan tinta, berdiri diam di tengah hujan. Hari-hari awal Tianzun, Guyong tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati. Meski level Muyun tidak tinggi, aneh berdiri di sini tanpa rasa takut bukannya berlari saat ini. Pada saat ini, Guyong menatap Muyun, dan berkata, teman ini, Xuan Tianlang mencuri sesuatu dari anakku. Saya juga berharap teman-teman saya tidak ikut campur. Muyun melihat 5 tokoh, dipimpin oleh Chuyong, pada periode akhir Tianzun. Ada 4 orang di belakang, 2 di tengah dan 2 di awal. Masuk, dia baru saja memasuki keadaan awal surga. Saat ini, bahkan formula tubuh RSN tingkat ketiga belum dikontrol. Saat ini, bahkan jika Anda ingin campur tangan, itu tidak mungkin. Aku tidak kenal orang ini. Muyun berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Guyong lega mendengar ini. Xuan Tianlang sedang terburu-buru. Muyun, kamu adalah saudaraku.
Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak mengenal satu sama lain? Xuan Tianlang memandang Gu Yong dan berkata, ini saudaraku. Hati-hati, jangan bunuh diri. Mendengar ini, Gu Yong tampak sangat menginspirasi. Kedua orang ini, pada akhirnya siapa yang mengatakan itu benar. Namun perlahan, wajah Gu Yong sedikit berubah. Gu Yong memandang Mu Yun dan berkata, Mu Yun dari Gurun Timur. Hahaha, Xuan Tianlang mendengus, ya, itu dia. Giok Hijau dari Sekte Taiyin, Meng Zimo dan Miao Xianyu dari Rumah Dandi, dan kamu Sueki dari Paviliun Senjian, keempat wanita cantik dengan warna nasional dan wewangian alami ini, semuanya adalah wanita dari saudara laki-lakiku Mu Yun. Jika kamu memindahkanku, kamu memindahkan Mu Yun, memindahkan Mu Yun. Kalau begitu tunggu balas dendam gila keempat wanita itu. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun sebesar lembu. Orang ini, apakah kamu mencari kematian? Hahaha, begitu kata-kata Xuan Tianlang jatuh, Chu Yong tertawa. Untung sekali, Xuan Tianlang, aku akan mengambil sesuatu dan pergi. Aku tidak menyangka akan bertemu Mu Yun sekarang. Kalau begitu, kalian berdua siap mati. Xuan Tianlang tercengang saat mengatakan ini. Apa yang terjadi? Chu Yong menyeringai dan berkata, kamu belum tahu, kan? Dalam domain ilahi, ada berita bahwa Ming Yixuan dari Sekte Taiyin mengatakan bahwa dia membunuh Mu Yun dan 3 artefak tertinggi. Di paviliun pedang inti dalam rumah Danti, beberapa orang juga membayar mahal, selama mereka mengambil kepala Mu Yun. Awalnya, saya masih berpikir bahwa domain Tianzun ini tidak kecil. Bagaimana saya bisa seberuntung itu bertemu Mu Yun? Sekarang, Xuan Tianlang, kamu benar-benar pria yang beruntung. Xuan Tianlang tertegun dan menatap Mu Yun. Kapan kamu begitu berharga? Lebih berharga dariku. Xuan Tianlang bergumam, saudara laki-lakiku tidak ingin aku mati, tetapi mereka tidak begitu murah hati. Mu Yun terdiam beberapa saat. Orang ini, kapan dia ingin membandingkan ini? Nah, anakmu, perhatikan keselamatan. Kata-kata Xuan Tianlang jatuh, menatap Chu Yong dan berkata sambil tersenyum, Chu Yong, Mu Yun lebih berharga dariku. Jika kamu membunuhnya, aku akan pergi dulu. Jangan khawatir, aku tahu aturannya. Aku hanya tidak melihatnya. Xuan Tianlang mengucapkan sepatah kata dan melangkah keluar. Sama seperti ini, di bawah tatapan beberapa orang, saya siap untuk pergi. Xuan Tianlang, apa menurutmu aku idiot? Kata-kata Chu Yong jatuh dan dia melangkah keluar. Di periode selanjutnya dari Guru Surgawi, momentumnya luar biasa. Alam ilahi surga, padatkan tubuh tulang. Semakin kuat tubuh tulang, semakin kuat kekuatan ledakan yang bisa dilepaskan tubuh. Sama seperti di Zun, kekuatan biasa diperkirakan dengan nilai numerik. Sekali pecah, bisa mencapai 150, 200. Tapi Tuhan, ini lebih mengerikan. Titik awal Buddha setidaknya 1000, dan begitu pecah, itu adalah 2000, 3000, yang meningkat secara eksponensial. Ini adalah kekuatan memurnikan kerangka surgawi. Tidak semudah itu untuk lari. Chu Yong bersenandung, hari ini, kalian berdua akan mati. Hahaha, Chu Yong tersenyum bahagia saat ini. Mu Yun, di domain Tianzun saat ini, Mu Yun bukanlah manusia, tetapi seorang prajurit dewa yang brilian. Xuan Tianlang memandang Mu Yun dan berkata, aku bisa menangani Chu Yong. Bagaimana dengan 4 lainnya? Yah, aku tidak bisa mengatasinya. Mu Yun mengangguk, menertawakan. 4 orang, 2 di tengah dan 2 di awal. Apa yang dia lakukan dengan itu? Xuan Tianlang menghela nafas tak berdaya ketika mendengar ini. Bagaimana dengan itu? Xuan Tianlang berkata tanpa daya, lari. Hampir seketika, Mu Yun lari. Xuan Tianlang tercengang dan menindaklanjuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat adegan ini, Chu Yong menyeringai. Kejar aku, saudaraku, membunuh keduanya adalah harta yang tak ada habisnya. Artefak tertinggi pada tingkat produk ilahi dapat diubah menjadi cairan roh tertinggi, yang cukup bagi kita berlima untuk mencapai sumber daya yang dibutuhkan oleh dewa. Kata-kata Chu Yong jatuh saat ini, dan 4 orang di belakangnya juga memiliki mata yang cerah. Sejauh yang mereka ketahui, Mu Yun bukanlah seorang pria, tetapi seorang prajurit dewa dan harta karun. Pada saat ini, pakaian ilahi kuning pucat Mu Yun dikenakan di tubuh, dan kecepatannya sangat cepat. Kamu berlari sangat cepat, Xuan Tianlang berkata dengan takjub saat ini. Dia berada di tengah periode Tianzun. Sebenarnya, dia mencoba yang terbaik untuk mendesak,
dan kecepatannya jauh lebih cepat dari Muyun. Tapi sekarang, ada sedikit kecenderungan untuk ditinggalkan oleh Muyun. Itu tidak akan bertahan lama. Muyun berkata saat ini, apakah ada tempat untuk bersembunyi? Tidak, kata Suan Tianlang tanpa daya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Suan Tianlang berkata sambil tersenyum, saya pikir hujan lebat memiliki hambatan besar bagi mereka dan berdampak kecil pada kita. Kita dapat menyingkirkan mereka. Petik 2. Muyun berkata dengan dingin, aku tidak bisa mempertahankan kecepatan ini untuk waktu yang lama, paling lama 10 menit. 10 menit. Suan Tianlang menggaruk kepalanya dan berkata, aku hanya tahu satu tempat dalam radius 10.000 li. Pergi atau tidak, di mana? Kota kuno Tianyang. Suan Tianlang berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika kita menyelinap masuk dan bersembunyi di tempat itu. Aku khawatir kamu tidak berani pergi. Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah ada hal lain yang berani kamu lakukan sekarang? Jika saya tidak pergi, saya akan mati. Apakah Anda mengatakan saya akan pergi atau tidak? Suan Tianlang tersenyum. Oke, ikutlah denganku. Mungkin kamu bisa pergi ke surga selangkah demi selangkah. Suan Tianlang tertawa dan berkata, kalau begitu, mari kita jalan-jalan bersama. Aku bukan saudaramu. Suan Tianlang mengabaikan apa yang dikatakan Muyun dan langsung memimpin. Sial, pada saat yang sama, beberapa orang di belakang Chu Yong tidak bisa menahan omelan. Kedua orang ini bisa berlari terlalu banyak, bukan? Bukankah Suan Tianlang lelah setelah berlari begitu lama? Selain itu, hujan lebat memiliki efek korosif pada kekuatan sumbernya dan cepat habis. Orang ini tak kenal lelah. Dan Muyun, hanya keadaan awal Tianzun, bagaimana dia bisa berlari begitu cepat? Bagaimana kedua orang ini berlatih? Saat ini, jarak kedua belah pihak selalu lebih dari 1 kilometer. Chu Yong ingin mengejar, tapi dia tidak bisa mengejar. Tepat di depan, Suan Tianlang menunjuk ke depan. Di sela-sela hujan deras, Muyun hanya melihat candi-candi kuno berdiri dengan gagah, setinggi ratusan kaki. Dalam kegelapan dan hujan lebat di seluruh dunia, aula kuno tidak aktif di tanah seperti binatang buas. Pergi, tanpa sepatah kata pun, sosok Muyun jatuh ke bawah. Suan Tianlang mengikuti saat ini. Melihat kota kuno, Suan Tianlang berkata dalam hatinya, jangan sentuh hujan. Gunung yang gelap, jangan sentuh hujan gunung yang gelap. Saat berbicara, dua sosok jatuh ke kota kuno. Saat ini, sosok itu jatuh dan baru saja melihatnya. Di kota kuno, hujan kucing dan anjing. Dan aula serta bangunan kuno itu sudah rusak di bawah erosi hujan lebat. Muyun tidak punya waktu untuk berpikir lebih dan terbang masuk. Saat ini, banyak toko ada di kota kuno. Rasakan dengan hati-hati, sekitar 140 atau 500 orang. Suan Tianlang menatap Muyun dan berkata, aku bisa menyembunyikan nafasku. Jika mereka tidak bisa melihatku, mereka tidak bisa menangkapku. Bagaimana denganmu? Saya juga bisa. Bagus. Suan Tianlang tersenyum dan memimpin jalan. Mereka menyusuri jalan dan berbelok ke kiri dan ke kanan. Di sekitarnya, rumah dan loteng yang runtuh kini menjadi penutup alami. 5 sosok sua-sua, kembali pada saat ini. Bajingan, Chu Yong memarahi rendah saat ini. Suan Tianlang ini, berkeliaran, tiba-tiba kembali lagi. Aku akan terus mencari. Kalian berdua pergi dan beritahu Tuan Muda Ming bahwa bocah itu sudah kembali. Ya, tiba-tiba, dua sosok pergi. Chu Yong melihat ke depan, ketiganya bubar, dengan hati-hati, dan sosok itu jatuh. Chu Yong juga sedang sakit kepala saat ini. Ada ratusan orang di kota kuno Tianyang. Di awal, tengah, dan akhir Tianzun, banyak praktisi seni bela diri berlindung dari hujan di sini. Ada juga beberapa penguasa surga yang duduk di atas sini. Bukan hanya mereka, klan kura-kura King Kong Pluto, klan Suan Yao yang menyala-nyala, klan ular Jiao hitam bersayap 8, klan kera es salju, klan serigala serakah yang melahap langit, dan klan singa guntur 9 kutub semuanya memiliki puncak surga di sini. Jika orang-orang itu kesal selama pencarian, Chu Yong memarahi secara diam-diam. Suan Tianlang adalah salah satu kepala minoritas dari keluarga Suan Yao yang berapi-api. Kenapa dia begitu tak tahu malu? Jalankan seperti yang Anda katakan dan berjalanlah seperti yang Anda katakan. Anda tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Ah bersin. Pada saat yang sama, di bawah menara gendang, Suan Tianlang tidak bisa menahan bersin. Pasti Chu Yong bajingan itu memarahiku.
Di bawah menara genderang yang gelap, sang gembala terus berjalan di sepanjang langit yang gelap. Kemana kamu pergi sekarang? Bawa kamu ke rahasia. Suantian tersenyum dan berkata. Mu Yun berdiri diam. Pergi. Melihat Mu Yun tidak bergerak, Suan Tianlang mendesak. Haruskah kamu memberitahuku mengapa mereka mengejarmu? Melihat penampilan hati-hati Mu Yun, Suan Tian memberikan potongan keras. Oke, aku akan memberitahumu. Suan Tianlang memutar telapak tangannya dan sebuah kunci muncul di tangannya. Kuncinya sangat mirip dengan kunci emas yang Mu Yun dapatkan di istana Di yang sebelumnya. Kecuali warna yang berbeda, kunci di tangan Suan Tianlang adalah perak. Di mana kamu mendapatkannya? Aku menemukannya. Suan Tianlang buru-buru berkata, kota kuno Tianyang ini, bersama dengan kota kuno Tianyin di wilayah Tianzun, adalah kota kuno paling misterius di seluruh wilayah Tianzun. Apakah kamu baru saja merasakannya? Di kota kuno ini, ada banyak Tianzun dari semua sisi, tetapi tidak ada kesempurnaan Tianzun dan tingkat kepenuhan yang luar biasa. Coba tebak kenapa? Pergi ke kota kuno Tianyin. Betul sekali. Suan Tianlang mengangguk dan berkata, kedua kota kuno ini tidak sederhana. Di kota kuno Tianyin, Wang Hu ada di sana. Saya tidak berani pergi. Suan Tianlang menghela nafas saat mengatakan ini. Mengapa tidak berani pergi? Mu Yun duduk dan menatap Suan Tianlang dengan penuh minat. Orang ini, di sisi lain kota kuno Tianyin, sebagian besar kesempurnaan Tianzun dan orang-orang kuat tingkat kesempurnaan yang hebat di domain Tianzun kali ini. Suan Tianlang berkata, tanpa daya, saya hanya anggota keluarga Suan Yao yang berapi-api di tengah kaisar. Tidak ada yang mau membantu saya. Jika aku pergi, itu akan menjadi jalan buntu. Selain itu, Raja Harimau adalah yang pertama dalam daftar makhluk surgawi dan favorit keluarga api Suan Yao. Kurasa kakakku yang baik harus membiarkan dia membunuhku secepat mungkin. Hati Mu Yun mungkin jernih. Tampaknya Suan Tianlang ini benar-benar tidak lebih baik darinya. Kamu belum mengatakan dari mana kuncimu berasal. Mendengar Mu Yun, ayo berjalan dan katakan, aku akan membawamu ke rahasianya, dan kamu akan tahu. Mendengarkan rahasia, dengan Suan Tianlang, Mu Yun bangkit dan terus berjalan. Setidaknya dia berada di masa-masa awal Tianzun. Meskipun dia sedikit berbeda dari Suan Tianlang, tidak mungkin Suan Tianlang membunuhnya. Suan Tianlang berjalan ke depan dan mulai berbicara. Awalnya, saya tiba di domain Tianzun dan bertarung selama beberapa tahun. Berhenti. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, bicara saja tentang bisnis. Jangan menambahkan bahan bakar dan cuka, oke. Baru saja tiba di domain Tianzun, diperkirakan musuh orang ini tidak tahu sama sekali. Kemana kamu pergi? Batuk. Suan Tianlang terbatuk dan melanjutkan, baru saja tiba di domain Tianzun, saya mendapat berita. Tempat ini, dua kota kuno, adalah yang paling menarik. Kota kuno Tianyin, kota kuno Tianyang. Di kota kuno Tianyin, tampaknya ada larangan yang lebih berbahaya, sehingga kesempurnaan dan kepenuhan Tianzun itu menumpuk satu persatu. Dikatakan bahwa surga 9 kekuatan itu sempurna, dan semua orang di daftar surga telah pergi. Daftar Tuhan, itu sama dengan daftar 100 orang lokal. Namun daftar dewa ini tidak mencatat 100 orang, melainkan 50 orang. Tapi 50 orang itu bisa dikatakan sebagai kebanggaan mutlak surga. Satu langkah keluar adalah Tuhan. Pada saat itu, bahkan di dalam pasukan kelas 2, itu akan berada di level atas. Adapun kota kuno Tianyang, tidak banyak larangan, jadi semua pihak juga mengirim puncak Tianzun untuk memimpin dan menjelajah ke sini. Kedua belah pihak melakukan pada waktu yang sama. Jika Anda menemukan petunjuk, Anda akan segera menghubungi. Hanya lebih dari 10 tahun kemudian, kami mensurvei peninggalan besar dan kecil lainnya dan tidak menemukan sesuatu yang penting. Akhirnya, kami fokus pada dua kota kuno ini. Kamu baru saja melihat sekitar 500 orang, kan? Faktanya, banyak orang keluar untuk menanyakan kabar tersebut. Ada sekitar 4 atau 5.000 orang di kota kuno Tianyang. Mendengar ini, Mu Yun tertegun. 4 atau 5.000 orang. Kemudian, pasukan utama ditempatkan di sini, dan masing-masing memiliki base camp. Chu Yong barusan berasal dari keluarga kura-kura King Kong Ming Jia dan mematuhi instruksi dari Hujan Gunung Ming. Orang ini, Ming Xianyu, adalah negara bagian Tianzun tertinggi. Dia milik keluarga kura-kura King Kong Ming Jia. Suan Tian berkata sambil tersenyum, mereka pergi ke bawah tanah dan menemukan ruang bawah tanah rahasia, tetapi mereka tidak menemukan apapun.
Aku baru saja menemukan tindakan mereka. Setelah mereka pergi, aku masuk dan menemukan kunci perak. Siapa tahu bajingan itu meninggalkan bekas dan menemukanku. Chu Yong selalu mengejarku. Mu Yun berkata, untungnya, hidupmu hebat. Jika hujan gunung yang gelap melakukannya sendiri, orang itu tidak berani pergi. Bagaimana jika dia pergi dan tempatnya berfluktuasi kapan saja? Tapi dia cukup kejam untuk mengirim 20 tim orang untuk mengejarku. Chu Yong yang baru saja kamu temui hanyalah salah satunya. 20 tim, 100 orang. Mu Yun memandang Xuan Tianlang. Orang ini juga orang mati. Benda ini mungkin sangat berguna. Lagi pula aku tidak akan menyerahkannya. Bocah Ming Xianyu hanyalah puncak Tianzun. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, aku akan mencapai tahap selanjutnya dari Tianzun. Pada saat itu, bunuh dia. Xuan Tianlang tampak seperti dia benci. Mu Yun berkata lagi, apakah kamu membakar orang Xuan Yao dengan sangat tidak harmonis? Maksudmu, tidak ada yang membantuku, kan? Xuan Tianlang tersenyum dan berkata, aku tidak peduli. Sebenarnya, bukan karena tidak ada yang membantuku, tapi orang kepercayaanku tidak. Mu Yun tidak mengerti. Ayahku adalah kepala klan Xuanyu, dan ibuku adalah tetua Han Min, di klan Xuan Yao yang menyala-nyala, aku adalah pangeran Miao Hong. Xuan Tian berkata sambil tersenyum, hanya saja kayu itu indah di hutan, dan angin akan menghancurkannya. Saudara-saudaraku merasa ancamanku terlalu besar, jadi mereka bergandengan tangan dan ingin membunuhku. Dan, Xuan Tianlang ragu sejenak dan berkata, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Jangan beritahu orang lain. Mengatakan, nama ibuku adalah Han Min. Dia sedekat saudara perempuan dengan Ye Yuxi, putri Kaisar Dewa yang riang, di surga ke-9. Saat itu, Kaisar Xiaoyao dan Kaisar Feng Tian saling bertarung. Ibuku telah menduduki cahaya. Dalam keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala, statusnya meningkat dan dia menikah dengan ayahku. Kemudian, Kaisar Xiaoyao dibunuh oleh Kaisar Feng Tian, keluarga Ye menolak, kamu Yuxi dipenjara, dan Kaisar manusia menghilang. Ibuku sangat tertekan karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Qing. Tapi nanti, dalam ratusan ribu tahun terakhir, 9 Kaisar Surga tampaknya tidak punya niat untuk peduli tentang ini. Selain itu, ibuku kuat dalam keluarga, jadi tidak ada yang peduli lagi. Xuan Tianlang mengatakan ini, memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, ini adalah rahasia besar. Jangan beritahu orang lain. Aku memperlakukanmu sebagai saudara. Apakah kamu ingin wajah? Tapi Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, apakah ini rahasia bagimu untuk memberitahuku hal seperti itu? Kurasa semua dewa di keluargamu harus mengetahuinya, dan semua kekuatan besar mengetahuinya. Xuan Tianlang tersenyum canggung. Aku tidak peduli. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia, dan kamu harus memberitahuku sebuah rahasia. Xuan Tianlang melanjutkan. Mu Yun tersenyum dan berkata, tidak masalah. Faktanya, kamu mengatakan bahwa ibumu dan Ye Yuxi ku dekat sebagai saudara perempuan. Sebenarnya, kita seharusnya dekat sebagai saudara laki-laki. Karena ibuku adalah Ye Yuxi, Kaisar Hijau. Ibuku adalah Kaisar Manusia, Mu Qingyu. Kata-kata Mu Yun jatuh. Xuan Tianlang memandang Mu Yun dan tinggal untuk waktu yang lama. Perlahan, Xuan Tianlang menghela nafas. Ada satu hal yang tidak bisa kusembunyikan darimu. Faktanya, ayahku adalah Kaisar Surga, dan aku adalah anak haram Kaisar Surga. Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun memandang Xuan Tianlang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, idiot. Kamu masih menyebutku idiot. Xuan Tianlang tertawa dan berkata, bocah, kamu idiot. Ayahmu adalah Kaisar Manusia, ibumu adalah Kaisar Hijau. Hanya karena kultivasi awalmu, jangan berbohong. Jangan mengira nama belakangmu adalah Mu, dan Kaisar Manusia juga Mu. Kamu adalah anak dari Kaisar Manusia. Ada banyak nama keluargamu di seluruh Changlan Wanji. Bukankah itu anak dari Kaisar Manusia? Petik 2. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum pahit. Yah, baiklah, apa yang baru saja aku katakan, tapi sungguh, tidak perlu berbohong padamu. Tanya saja, 30 tahun di timur dan barat sungai, tidak ada yang tahu seperti apa kehidupan ini nantinya. Xuan Tianlang menghela nafas. Melihat Mu Yun, Xuan Tianlang berkata lagi, jangan bicara omong kosong. Jika kamu mengatakan kamu adalah putra Kaisar dan didengar oleh orang-orang di paviliun Kaisar Yuan, apakah kamu benar atau salah,
kamu akan dibunuh jika kamu tertangkap. Mu Yun tidak banyak bicara. Bahkan jika dia berkata, tidak ada yang percaya sekarang. Kau mau membawaku kemana? Melihat kegelapan di sekitar, Mu Yun berkata lagi. Dengarkan rahasianya. Kata-kata Suan Tianlang jatuh dan berkata sambil tersenyum, kota kuno membentang ke segala arah. Seperti ini di tanah dan di bawah tanah. Ini mengasyikkan. Akan kutunjukkan apa yang orang-orang itu rencanakan. Saat kata-kata itu jatuh, Suan Tianlang mengangkat dagunya dengan telapak tangannya dan bergumam, siapa yang akan mendengarkan dulu? Bocah Ming Xianyu meminta seseorang untuk mengejarku. Ayo dengarkan dia dulu. Kata-kata Suan Tianlang jatuh, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Mereka berjalan menuruni tangga. Mu Yun tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Saat ini, ada tangga batu di bawah tanah, 4-8. Ini seperti pusat transportasi, berkumpul saat ini. Pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Suan Tianlang menaiki tangga batu dan diam-diam bahagia di matanya. Mereka terus naik, secara bertahap, datang ke sebuah ruangan. Tapi ruangan ini, 3 sisinya buntu, hanya bagian atas, kosong. Saat ini, berdiri di atas kepala Mu Yun dan Suan Tianlang, beberapa tokoh sedang mendiskusikan sesuatu. Mu Yun melihat dengan hati-hati. Chu Yong, yang mengejar mereka, ada di antara mereka. Terkejut, Mu Yun mengumpulkan kekuatan sumber di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat ini, Suan Tianlang buru-buru berhenti dan berkata, jangan khawatir, kita bisa melihat puncak tempat ini, tapi mereka tidak bisa melihat kita. Dikatakan untuk membawamu menguping rahasia, jangan bergerak. Kata-kata itu jatuh dan mereka berdiri di bawah. Saat ini, di kota kuno Tianyang, di dalam gedung tinggi, beberapa sosok berdiri diam. Sosok di tengah, menyipitkan matanya, duduk di singgasana emas. Melarikan diri, pria muda itu mengangkat matanya dan berkata dengan lemah. Bawahanku tidak kompeten. Di bawah, Chu Yong berlutut di tanah dengan wajah jelek. Di tahap akhir Tianzun, di tahap tengah mengejar Tianzun, Suan Tianlang kabur. Chu Yong juga ketakutan. Lagi pula, Suan Tianlang ini adalah salah satu dari sedikit patriark dari keluarga Suan Yao yang berapi-api. Wajar jika kamu tidak bisa membunuhnya. Pria muda di atas takhta berkata dengan samar saat ini. Di bawah, Suan Tianlang mendengarkan ini dan menatap Mu Yun dengan bangga. Senang rasanya dipuji oleh musuh. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara dengan orang ini. Suan Tianlang berada di kota kuno Tianyang. Saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu Wang Hu tentang hal ini. Saya yakin Wang Hu tahu bagaimana melakukannya. Kita tidak perlu membunuh Suan Tianlang dan bertengkar dengan keluarga Suan Yao yang berapi-api. Mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pria muda itu berkata dengan lemah. Hujan gunung yang gelap tidak tahu malu. Suan Tianlang memarahi saat ini. Selanjutnya, semua pihak akan bekerja sama untuk membuka larangan di kota kuno Tianyang. Anda harus melakukan lebih banyak persiapan. Konon larangan di kota kuno Tianyin, orang-orang di daftar ekstasi, telah menemukan beberapa petunjuk. Aku tidak ingin kalah dari Zheng Haiyang. Hujan di gunung yang gelap perlahan berkata, saya anggota keluarga kura-kura King Kong Mingjia. Ketika saya mencapai kesempurnaan surga, saya harus masuk daftar surga. Saat itu, Zheng Haiyang juga akan mendengarkan saya. Jika orang-orang itu memasuki kota kuno Tianyin terlebih dahulu, Zheng Haiyang akan menjadi orang yang langka jika dia memasuki alam Tuhan. Saudaraku yang baik tidak jauh lebih baik dari Suan Wutian. Suara hujan gunung yang gelap rendah. Anak-anak dari keluarga kerajaan dari keluarga Suan Yao yang berapi-api yang dipimpin oleh Suan Wutian berharap Suan Tianlang akan mati. Keabadian Suan Tianlang adalah ancaman terbesar bagi Suan Wutian. Dan dia termasuk dalam keluarga kura-kura King Kong Pluto, bukan. Keluarga kerajaan, di seluruh keluarga, adalah anggota inti. Tapi intinya juga perjuangan. Suan Wutian ingin Suan Tianlang mati, hanya untuk mewarisi posisi pemimpin menyala Suan Yao. Sebagai anggota keluarga kura-kura King Kong Pluto, dia juga menghadapi ancaman semacam itu. Hei Zheng, Yu Yang, Pu Jun dan Wei Su, bagaimana persiapanmu? Hujan gunung yang gelap melihat ke bawah dan berkata perlahan, kali ini, kita bukan satu-satunya orc yang berpartisipasi. 3 kekuatan manusia masih menjadi musuh kita. Keempatnya menjawab, siap berangkat kapan saja. Bagus. Hujan Mingshan mengangguk dan berkata, kalau begitu larangan kota kuno Tianyang dilanggar,
kami akan segera memeriksanya dan mencoba mengambil kesempatan ini untuk mencapai kesempurnaan Agung Tianzun. Dalam 100 tahun ini, aku pasti akan mencapai ranah penghormatan ilahi. Mata Ming Xianyu penuh dengan cahaya panas dan tangannya terkepal. Di bawah, Mu Yun dan Xuan Tianlang duduk. Hei Zheng berasal dari keluarga ular Jiao hitam bersayap 8, Yu Yang dari keluarga kera es salju, Pu Jun dari langit yang memakan keluarga serigala serakah, dan Wei Su dari keluarga singa guntur Jiuji. Xuan Tianlang mendecakkan bibirnya dan berkata, keempat orang ini adalah puncak dari guru surgawi. Sekarang, kita dalam masalah. Hujan gunung yang gelap tahu bahwa kamu bersamaku dan pasti akan membunuh kita. Kita, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan bersamamu. Tidak, Xuan Tianlang segera berkata, satu lagi penolong, satu harapan lagi. Ini masalah besar, jika kunci perak ini memiliki manfaat, saya akan memberi Anda setengahnya. Oh, petik 2, Xuan Tianlang tersenyum canggung dan berkata, bukan itu yang dia katakan. Kali ini, aku akan menghentikan pistol untukmu. Kamu lihat, aku sangat tulus, oke. Aku akan membawamu untuk mendengarkan rahasianya. Ayo pergi ke tempat orang lain dan jalan-jalan. Lihat orang-orang itu dan perhatikan. Ya, mereka bolak-balik di bawah tanah seperti hantu, datang dan kembali. Mu Yun tidak tahu bagaimana Xuan Tianlang ditemukan di sini. Mendengar ini satu demi satu, mereka memiliki spektrum di hati mereka. Luar biasa. Begitu banyak orang. Xuan Tianlang menghela nafas, klan kura-kura Vajra Pluto sendiri terbagi menjadi beberapa faksi. Ada 9 kekuatan, ribuan orang. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, aku yang terbaik dalam memancing di perairan yang bermasalah. Jika saya tidak bisa bertarung, saya akan lari. Jika saya bisa bertarung, saya hanya akan bertarung. Itulah cara bertahan hidup saya. Mendengar ini, Mu Yun terlihat aneh. Mardan, seperti dia, selama bertahun-tahun, dia telah seperti ini dari alam terner ke alam kunsu dan kemudian ke alam jurang. Jika Anda bisa bertarung, Anda akan lari, tetapi jika Anda tidak bisa bertarung, Anda akan lari. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan teman yang berpikiran sama sekarang. Bagaimana kalau bekerja sama? Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, saya pikir kita memiliki hubungan yang baik. Mungkin kita bisa membuat masalah besar dan membalikkan dunia. Melihat pencuri Xuan Tianlang, si tersenyum. Mu Yun mengangguk perlahan. Hahaha, bagus. Xuan Tian berkata sambil tersenyum, sekarang, aku ingin hujan gunung neraka berakhir, dan aku ingin Raja Harimau berakhir. Tawa ini bercampur dengan emosi lainnya. Enggan, Mu Yun juga memiliki keengganan ini. Itu adalah sesak napas dan kondensasi di dalam hati di bawah. Tekanan terus-menerus. Dia tidak lebih buruk dari siapapun. Tapi setiap kali saya diantar ke jedi, dia juga melihat keengganan semacam ini di Xuan Tianlang. Aku akan membiarkan semua orang yang ingin membunuhku mati. Mu Yun berkata dengan lemah. Mereka berhenti dan berlatih di bawah tanah. 3 hari berlalu secara bergantian. Hari ini saatnya semua pihak sepakat membuka larangan bersama. Bukannya orang tidak mau membuka larangan pada awalnya. Hanya saja kota kuno Tianyang cukup aneh. Mereka tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun, tetapi tidak ada yang terjadi. Namun baru-baru ini, banyak hal tak terduga sering terjadi. Pada hari ini, Mu Yun dan Xuan Tianlang juga turun ke tanah. Saat ini, 3 atau 4 ribu orang berkumpul di kota kuno Tianyang. Orang-orang itu, atau tim yang terdiri dari 4 atau 5 orang, atau tim yang terdiri dari lebih dari 10 atau 20 orang. Yang paling banyak adalah tim yang terdiri dari 100 orang. Apalagi, meski dalam klan dan kekuatan yang sama, mereka terbagi menjadi faksi yang berbeda. Melihat adegan ini, Mu Yun dan Xuan Tianlang bersama. Awal dari Tianzun dan pertengahan Tianzun. Itu terlihat sangat menyedihkan. Saat ini, mereka berdiri di tengah keramaian dan tidak mencolok. Pada saat ini, di kota kuno, nafas naik satu demi satu. Beberapa tokoh bertemu saat ini. Hujan gunung yang gelap dari keluarga kura-kura Vajra Mingjia. Black Zheng dari 8 keluarga ular Black Jiao bersayap dan seterusnya. Saat ini, 5 pemimpin dari 5 orc, masing-masing dengan 2 atau 300 orang, muncul di tengah alun-alun kota kuno. Apakah orang-orang dari Sekte Taiyin, Paviliun Senjian, dan Rumah Besar Dandi belum datang? Zheng hitam dari klan ular naga hitam bersayap 8,
dengan nada tumpul, seperti guntur, berbicara saat ini. Jika kamu tidak datang pada waktu yang tepat, tim yang terdiri dari orang-orang di provinsi akan berbagi buah dari kemenangan kita. Pembicaranya tipis dan penuh penghinaan. Wei Su, kamu adalah keluarga singa guntur 9 tiang. Semua orang tinggi dan kuat. Tapi kamu seperti monyet. Jika kamu mengatakan ini, kamu tidak takut pada angin. Tawa memalukan terdengar saat ini. Sekelompok pria dan kuda terbang saat ini. Rumah Danti. Saat ini, kepala rumah besar Danti berpakaian putih, halus dan berdebu, dengan senyuman di mulutnya, terlihat sangat anggun. Fu Hang, aku keluarga singa guntur 9 tiang. Secara alami, semua orang terlahir sebagai prajurit. Tidak seperti orang-orang di rumah Dantimu, yang menumpuk satu persatu dengan mengandalkan pil. Fu Hang mencibir dan melangkah keluar. Apakah kamu ingin mencoba? Bagus. Begitu keduanya muncul, suasananya terangkat. Pada saat ini, Mu Yun dan Xuan Tianlang acuh tak acuh terhadap adegan ini. Penguasa alam puncak Tianzun. Keduanya sekarang diikat dan digantung. Fu Hang, apa yang bisa saya lakukan dengan mereka? Tawa ringan terdengar saat ini. Tim lain akan datang saat ini. Pria pertama, dengan matanya seperti pedang, dan wajahnya seperti pisau, sekuat kekuatan yang mencengangkan. Melihat pengunjung itu, Wei Su dari keluarga singa guntur 9 kutub tampak tidak wajar. Mausolem leluhur Paviliun Senjian, dikatakan bahwa putra ini adalah roh pedang dewa. Dia pandai ilmu pedang dan menangkap sifat langit dan bumi. Apalagi, Paviliun Senjian memiliki harapan besar untuk itu. Begitu putra ini mencapai alam penghormatan ilahi, dia akan menjadi sosok penting di Paviliun Pedang Ilahi. Semuanya, maaf aku terlambat. Sebuah suara terdengar lagi pada saat ini. Orang-orang dari Sekte Taiyin juga datang. Pria pertama melengkungkan tangannya, memandang kerumunan dan berkata, tidakkah kamu membuang-buang waktu? Mendengar hal itu, para pihak tidak menjawab. Pria muda itu tidak malu. Dia tersenyum dan jatuh. Jiang Gaoming dari Sekte Taiyin. Melihat pria ini, Xuan Tianlang berkata, "Nak, pria ini dikatakan sebagai kapten kecil penjaga Dewa Bulan dari kultus bulan. Bukankah menantu perempuan Anda adalah komandan penjaga Dewa Bulan dari kultus bulan? Jika kamu bertemu dengannya, mungkin dia bisa membantumu." Mu Yun mendengar pidato itu, menatap Jiang Gaoming dan mengangguk. Kamu tidak bisa mengandalkan orang luar. Perlahan, Mu Yun berkata, aku percaya pada diriku sendiri. Bahkan tidak percaya padaku. Aku percaya kamu hantu kepala besar, kamu mengadu barang. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara lebih banyak. Dua orang, satu di masa awal Tianzun dan yang lainnya di tengah Tianzun, sama sekali tidak menonjol di antara ribuan orang ini. Sekitar 13.000 atau 4.000 orang hadir. Kebanyakan dari mereka berada di tahap awal dan tengah Tianzun. Adapun tahap selanjutnya dan keadaan puncak, hanya ada ratusan orang. Adapun yang kuat lainnya dari tingkat kesempurnaan Tianzun dan Dayuanman, mereka semua berkumpul di kota kuno Tianyin untuk mencari ciptaan lain. Bagi orang-orang itu, adalah tujuan mereka untuk berusaha menerobos penyembahan Tuhan kali ini. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata, aku selalu merasa ada yang salah. Satu sisi hilang. Xuan Tian berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tunggu dan lihat. Mu Yun berkata pada saat itu, orang-orang ini sombong dan mau menunggu. Mengapa tidak menunggu? Xuan Tianlang memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum. Dari keluarga Xuan Yao kami yang berapi-api, namanya Wang Hu. Orang ini, kekacauan yang ganas, Zheng Haiyang, yang kedua dalam daftar dewa, dan Wei Ziqiang, yang ketiga, tidak cukup baginya untuk digantung. Orang-orang dari klan Xuan Yao kita yang berapi-api tidak datang. Siapa yang berani mulai dari sini? Xuan Tianlang membawa kami satu per satu. Mu Yun terdengar sangat aneh. Xuan Tianlang tidak merasa seperti orang dari keluarga Xuan Yao yang berapi-api. Yang akan datang. Pada saat ini, Xuan Tianlang melihat sekeliling. Saat ini, orang juga melihat kekuatan dari semua sisi. Di luar kota kuno Tianyang, sekelompok orang datang dengan perkasa. Pria pertama yang mengenakan jubah merah memiliki aura yang kuat dan menakjubkan. Kehadiran Tianzun adalah puncaknya, tetapi memberi perasaan kepada semua orang. Orang ini sangat kuat. Wang Long. Xuan Tianlang memarahi, rumput, Raja Harimau ini, tidak akan membiarkan saudaranya mengikutinya, dan berusaha untuk membuat Wang menerobos kesempurnaan surga. Sebaliknya, dia mengirim bocah ini ke sini.
Sudah berakhir. Petik 2. Mu Yun mendengar ini dan melihat ke langit. Dia juga bisa merasakannya. Ini panjang Wang. Menakutkan. Wang Long, yang juga merupakan surga tertinggi, merasa bisa menghancurkan siapapun yang hadir. Wang Long datang, diikuti ratusan orang di belakangnya. Beberapa orang yang dekat dengannya memiliki nafas yang kuat. Saat sosok itu jatuh, Wang Lama memandangi hujan gunung yang gelap di antara kerumunan. Ning Xianyu, beritahu kakak laki-lakiku, apakah Suan Tianlang di sini benar atau salah? Suara Wang Long saat ini seperti nyala api yang berkobar. Hanya berbicara memberi orang momentum letusan gunung berapi. Alam itu benar. Selain itu, Suan Tianlang telah menemukan pasangan, kata Ming Xianyu dengan senyum tipis. Pasangan, begitu ucapan ini keluar, orang-orang juga penasaran. Pasangan ini, kupikir kamu lebih tertarik. Ming Xianyu berkata sambil tersenyum, terutama dari Sekte Taiyin dan Rumah Besar Danti. Begitu ucapan ini keluar, Fu Hang dan Jiang Gaoming terlihat sedikit. Mu Yun, Fu Hang memandangi hujan gunung yang gelap. Mu Yun dan Suan Tianlang datang. Bersama, ya, Ming Xianyu berkata sambil tersenyum, anak laki-laki Suan Tianlang sangat licik. Aku juga tidak bisa menangkapnya. Selain itu, aku punya kunci perak di sini. Ini cukup unik dan mungkin sangat berguna. Dicuri oleh bocah Suan Tianlang. Begitu dia mengatakan ini, Suan Tianlang di tengah kerumunan menggertakkan giginya. Tidak tahu malu. Aku menemukannya sendiri. Mendengar ini, Wang Long tidak terlalu peduli. Kunci perak atau Mu Yun, aku tidak peduli. Suan Tianlang akan mati. Wang Lama melihat sekeliling dan berkata, jika ada yang membunuh Suan Tianlang, 3 produk ilahi dan artefak tertinggi. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di sekitar gempar. Suan Tianlang sedikit terkejut dan mengepalkan tinjunya. Orang-orang ini sangat tidak bermoral. Di masa lalu, saya masih diam-diam ingin berurusan dengannya. Sekarang, itu terang-terangan. Sepertinya saudara laki-laki saya yang baik benar-benar di luar kendali. 3 artefak tertinggi pada tingkat produk ilahi. Mu Yun tersenyum dan berkata, sekarang, kamu sama berharganya denganku. Saat kita bersama, itu 6. Aku belum memikirkan betapa berharganya aku. Suan Tianlang berkata sambil tersenyum, maka kamu harus melihat apakah orang-orang ini memiliki kehidupan untuk mendapatkannya. Sepatah kata jatuh, Suan Tianlang naik turun, dan napasnya tersembunyi. Karena saudara Wang Long ada di sini, mari kita mulai. Hujan gunung yang gelap tersenyum pada saat ini. Pada titik ini, mata orang-orang di sekitar kami terbakar. Semua orang tahu mengapa Mu Yun dan Suan Tianlang sekarat. Namun, itu setara dengan kemungkinan ribuan orang membunuh 2 orang. Hal-hal di reruntuhan jelas membuat mereka lebih bersemangat. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Sebuah sinar cahaya ditransmisikan. Saat ini, seluruh tubuh, kekuatan kawanan. Jika ribuan orang ditelan, mungkin saya akan langsung mencapai kepenuhan surga. Jika kamu ingin membunuhku, mengapa aku tidak ingin membunuhmu? Sudut mulut Mu Yun naik sedikit dengan sentuhan radian. Saat ini, dipimpin oleh Wang Long. Selusin angka keluar satu persatu saat ini. Lusinan orang ini semuanya berada di alam surga tertinggi. Dan setiap orang dikelilingi oleh tim yang terdiri dari setidaknya ratusan orang. Mu Yun juga bisa melihatnya. Orang-orang ini adalah beberapa orang teratas di grup ini. Bahkan di negara bagian puncak Tianzun, selusin orang ini lebih kuat. Aku akan membunuhku satu persatu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya. Saat ini, lebih dari selusin tokoh bubar satu persatu. Di kota kuno, saat ini, cahaya muncul dari langit. Sebelumnya, Menara Genderang, Menara Kuno, dan Aula Kuno tempat Ming Xianyu dan lainnya berada tiba-tiba lepas landas. Orang-orang ini sudah siap, tunggu saja saat ini dan pindah ke sini untuk melanggar larangan. Membuka, sosok pertama adalah Wang Long. Kata-kata Wang Long jatuh, dan seluruh tubuhnya berseri-seri. Di belakangnya, 4 lingkaran cahaya samar perlahan muncul. Pada saat ini, tampaknya mata Wang Long menjadi acuh tak acuh. Ini adalah puncak surga. Suan Tianlang juga bersemangat saat ini. Mu Yun juga diam-diam terkejut melihat bau Wang yang lama. Orang ini, sangat kuat, sangat kuat. Alam Dewa Tianzun, integrasikan tubuh Dharma dan sumsum tulang untuk melatih tulang Tianzun. Ketika tulang Tianzun menjadi sempurna, seniman bela diri akan memadatkan pola tulang Tao ketika dia melepaskan nafasnya. Pola tulang semacam ini, seperti lubang,
muncul di belakang prajurit. Pada saat ini, Wang Long dapat memadatkan pola tulang ke titik ini, sungguh menakjubkan. Pada saat ini, mata Mu Yun menunjukkan sedikit rasa iri. Puncak surga adalah keadaan tertinggi. Saat ini, dengan kota kuno, cahaya terbit. Pada saat ini, semua orang merasakan kohesi kekuatan. Nafas yang sangat kuat membuat orang merasa bahwa tubuh dan pikiran mereka sangat terpengaruh. Di antara berkas cahaya, di atas langit, tampaknya memadat menjadi jembatan awan gelap. Jembatan Wu Yun melengkung dan menyebar ke seluruh kota kuno. Di puncak jembatan Wu Yun, sebuah gerbang yang terletak di tengah terbuka perlahan. Pergi. Pada saat ini, tidak ada yang akan rendah hati. Lebih dari selusin sosok membuat keributan satu demi satu dan bergegas ke langit satu persatu dengan bawahan mereka. Mu Yun tidak terburu-buru untuk melihat pemandangan ini saat ini. Wang Long tidak bergerak. Suan Tianlang tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Orang ini, bukankah dia sedang menungguku?" "Saya merasa sangat mungkin." Mu Yun mengangguk saat ini. "Itu sudah berakhir. Begitu aku keluar, aku pasti akan mengungkapkan isianku." Mendengar ini, Mu Yun berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, biarkan aku membantumu." "Hah?" Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Kamu meninggalkan gumpalan kekuatan jiwa yang melekat padaku. Saat aku memasuki pintu rahasia, aku melepaskan nafasmu. Wang Long tahu kamu masuk, dan dia akan mengejarmu. Saat ini, kamu bisa mulai lagi." Mendengar ini, Suan Tianlang tersenyum. "Kakak yang baik, pintar sekali." Dengan itu, Suan Tianlang melambaikan telapak tangannya dan menghembuskan nafas ke Mu Yun. "Ambil ini." Suan Tianlang membalikkan telapak tangannya dan jimat giok muncul saat ini. "Jika kamu memasukinya, ruang dan waktu terisolasi, dan kita terpisah, kita akan mengandalkan jimat giok ini untuk menemukan satu sama lain." Suan Tianlang berkata dengan serius, "Semakin panas jimat giok itu, semakin dekat jarak di antara kita. Apakah kamu mengerti?" "Ya." Saat ini, di atas kota kuno, jembatan awan gelap melintasi utara dan selatan seperti graben alami. Pada saat yang sama, cahaya mengembun. Di tengah jembatan Wu Yun, gerbangnya terbuka sepenuhnya. Banyak orang telah menuangkannya. Tempat di mana dua kaisar kuno dulunya adalah kuil Tao berisi rahasia besar. Rahasia semacam ini tidak dapat ditemukan. Apakah Anda berhasil atau tidak adalah hari ini. Pada saat ini, Mu Yun berbaur dengan kerumunan dan terbang menuju jembatan Wu Yun. Perlahan, mendekati gerbang, Mu Yun melihat sosok itu, dan Suan Tianlang juga melihat Mu Yun saat ini. "Kakak yang baik, ayolah." Suan Tianlang tergerak. "Aku beruntung mengenalmu." Pada saat ini, Mu Yun berbalik dan menatap Suan Tianlang di udara, tersenyum dan mencubit telapak tangannya. Kekuatan jiwa Suan Tianlang runtuh saat ini, dan nafas menyebar. "Saya Suan Tianlang." Sorakan memenuhi seluruh kota kuno. Pada saat ini, Suan Tianlang tertegun. Biarkan Mu Yun melepaskan nafasnya, tapi jangan biarkan Mu Yun berteriak. Pada saat ini, pikiran buruk muncul di hati Suan Tianlang. "Wang Lama, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Kamu harus membiarkan nasihat Wang Hu datang sendiri. Dan Suan Wutian, beranikah kamu melakukannya sendiri?" Mu Yun, saat ini, yang berteriak disebut heroik. Sekelompok limbah, 3 artefak tertinggi pada tingkat produk ilahi. Kamu berani berpikir, tetapi kamu harus berani mengambilnya. Mu Yun terus mengaum, "Aku Suan Tianlang, menunggumu datang dan mati satu persatu." Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun bergegas ke gerbang dan menghilang. Saat ini, ribuan orang di bawah tercengang. Suan Tianlang sendiri benar-benar bodoh. Lembu, Mu Yun, sungguh sapi. Pada saat ini, semua orang terkejut. Suan Tianlang, mencari kematian. Pada saat ini, Suan Tianlang menggigit giginya. Sosok itu bergegas ke jembatan awan gelap, melihat ke 4 sisi dan berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin 3 artefak, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Aku Mu Yun, juga, menunggumu." Su Yue dari rumah Dandi, Kong Huai dari paviliun Senjian dan Song Tao dari Sekte Taiyin, tunggu aku. Aku akan membunuh mereka bertiga cepat atau lambat. Jiang Gaoming, Fu Hang dan Zuling, kali ini, mulailah dengan kalian bertiga. Kata-kata Suan Tianlang jatuh, sosoknya melintas, bergegas masuk dan menghilang. Pada saat ini, semua orang benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Mu Yun juga datang untuk berteriak. Kedua orang ini tidak takut mati.
Bosan hidup. Pada saat ini, semua orang tercengang. Menarik. Wang Long, dari keluarga Suanyao yang berapi-api, berkata dengan senyum tipis, mereka benar-benar dua orang yang menarik, tapi aku khawatir itu adalah tempat pemakamanmu di kota kuno Tianyang. Kata-kata Wang Long jatuh, melambaikan telapak tangannya dan membawa orang-orang ke dalamnya. Pada saat yang sama, semua pihak lain masuk satu demi satu. Kali ini, ada banyak kegembiraan. Awal dari makhluk surgawi. Makhluk surgawi. Benar-benar di luar dugaan semua orang menjadi begitu merajalela. Pada saat yang sama, Mu Yun yang memasuki pintu rahasia mendengar suara dari belakang dan kelopak matanya melonjak. Suan Tianlang ini, baru saja, melangkah ke gerbang, sebuah lorong langsung menyebar. Kecepatan penggembalaan awan sangat cepat dan masuk jauh ke dalam saluran. Berjalan melalui lorong berair, saat berikutnya, pemandangan di depan Anda sangat berubah. Lihat sekeliling, gunung dan bebatuan, hutan, langit di atas, langit biru dan awan putih, tanpa waktu, terbang melewati sosok besar yang luar biasa. Dan di antara gunung dan hutan, dari waktu ke waktu juga terdengar bisikan. Tanah rahasia ini seperti surga dengan pemandangan yang menyenangkan. Dan, lebih dari itu, energi dari sekeliling mengalir masuk. Ini murni dan tak tertandingi. Ini seperti tempat latihan. Melihat sekeliling, Mu Yun tidak menemukan orang lain. Tentu saja, ketika tempat ini masuk, semua orang terpencar. Tidaklah sulit untuk memalsukan ruang yang begitu eksotis melalui dua kaisar kuno. Pada saat ini, sosok Mu Yun terbang keluar dan menyapu pegunungan yang dalam. Sekarang dia berada di masa-masa awal Tianzun. 3 atau 4 ribu orang datang ke sini kali ini, mungkin lebih. Di masa-masa awal Tianzun, jumlahnya terlalu banyak. Begitu dia bertemu dengan para seniman bela diri itu di tahap akhir dan puncak Tianzun, dia akan mati. Dan orang-orang itu, kebanyakan dari mereka, berkelompok. Bukan dia. Saat Mu Yun menghilang, orang lain juga masuk ke sini satu persatu. Sekelompok orang, yang sekarang terdiri dari ratusan orang, muncul di depan pegunungan. Orang pertama membawa pedang panjang dan bernafas panjang. Ini adalah makam leluhur dari Paviliun Senjian. Zuling sekarang melihat sekeliling. Kakak bela diri Kong Huai berkata bahwa kakak Huang Fuqin membiarkan Mu Yun mati. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Zuling berkata dengan dingin, mulai sekarang bergembiralah dan temukan rahasia di area terlarang. Bunuh Mu Yun. Ya, suara terdengar. Su Yuan, Su Fuseng, Mo Sengyu, kalian bertiga, masing-masing dengan 20 orang, bergerak secara terpisah. Begitu kamu menemukan situs bersejarah atau Mu Yun, kirim pesan. Tiba-tiba, 3 sosok keluar dan melengkungkan tangan mereka. Saat ini, tim yang terdiri dari 100 orang dibagi menjadi 4, berubah menjadi 4 pita, dan pergi ke segala arah. Pada saat yang sama, di dataran, Wang Long diikuti oleh hampir 200 orang. Zhao Fangjun, Li Ranyu, kalian berdua, masing-masing memimpin tim untuk mencari keberadaan Suan Tianlang. Suara Wang Long terdengar dingin. Ingat, pesan Suan Tianlang adalah yang pertama, dan yang lainnya ada di belakang. Selama Suan Tianlang dapat dibunuh, Suan Wutian akan menjadi pemimpin klan kita di masa depan. Kakak laki-laki tertua saya harus menjadi salah satu orang kepercayaannya. Pada saat itu, keuntungan Anda akan sangat diperlukan. Ya, 2 sosok membungkuk tangan mereka saat ini. Secara konstan, semua pihak masuk, dan 3 atau 4 ribu orang bubar. Banyak orang, dalam kelompok, tetapi yang lain, bertindak sendiri. Di wilayah rahasia yang begitu besar, ada banyak kegembiraan. Pada saat yang sama, di negeri asing. Di Tanah Tengah, sebuah kota kuno besar berdiri dengan bangga. Di kota kuno, di aula yang megah. Sosok Tao Tao berdiri dengan bangga. Namun, melihat dengan hati-hati, sosok yang mengenakan baju besi, memegang senjata panjang, pisau sederhana, atau pedang panjang, tidak mengubah ekspresi mereka. Seperti patung, berdiri di sana, tak bergerak. Kakak, perlahan, di aula utama, ribuan sosok dan retakan muncul di permukaan tubuh. Retakan itu pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Satu demi satu sosok, seperti sosok terakota, memudarkan kemakmuran, berdiri di tempat, mata gelap, secercah cahaya. Itu hanya cahaya, bukan cahaya mata orang normal. Itu darah. Bola mata berwarna darah terlihat sangat suram. Aku menunggu, untuk bangun.
Di depanku, ada 10 sosok dengan mata tertegun. Komandansi, sepertinya masalah akan datang. Salah satu dari mereka berkata dengan lemah. Ya, pria yang disebut Komandan ke-11 mengenakan baju besi hitam, jubah hitam, mata berwarna darah kosong dan aneh dan mengerikan. Lagi pula, ada orang yang tidak takut mati dan menginginkan kekuatan Kaisar Agung. 9. Bantu aku membunuh musuh. 9 orang di depan, berbicara satu persatu. Wanita dan pria. Pria pertama melangkah keluar, memandangi orang-orang di sekitarnya, dan berkata perlahan, saya tidak berbakat di Yin 11. Saya adalah Komandan Yin yang Tianwei dan Tianzunwei 11. Karena ada tentara di kota kuno, aku harus menunggu mereka memasuki kota kuno. Tuan-tuan, apakah Anda ingin bertarung dengan saya? Perang, perang, perang. Tiba-tiba, raungan datang dari bawah. Yin mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu akan bertarung denganku. Tidak ada berita yang datang dari komandan pertama Yin dan 9 komandan lainnya. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti tidak terbangun. Kami akan menggantung orang di sini dan pergi ke kota kuno Tianjin untuk membunuh semua bajingan itu. Bunuh-bunuh. Sorakan menyebar ke seluruh aula. Saat ini, ada ribuan sosok, dan kerumunan itu heboh. Yin 11 melambaikan tangannya dan berteriak, ayo pergi. Sua-sua, di aula, ribuan orang menghilang saat ini. Pertempuran berdarah. Tirai akan segera dibuka, tapi bagi para penjaga langit Yin yang itu, orang tidak tahu. Sekarang, semua orang yang telah memasuki tempat ini telah mengalihkan pandangan mereka ke Mu Yun dan Xuan Tianlang. Kedua orang ini, hari-hari awal Tianzun dan hari-hari tengah Tianzun lebih berharga daripada harta karun di situs bersejarah. Lagi pula, di situs bersejarah, jika ingin menjelajahi peninggalan tersebut, Anda harus membayar harga yang mahal dan berbahaya. Mungkin itu jalan buntu, tapi Mu Yun dan Xuan Tianlang, di tahap selanjutnya dari seorang guru surgawi, dia bisa membunuh mereka berdua. Bahkan jika lebih dari selusin master surga bergandengan tangan di tahap awal, kedua orang ini pasti akan mati. Mu Yun tidak tahu tentang ini. Juga terlalu malas untuk memperhatikan. Lagi pula, orang-orang itu ingin membunuhnya ketika mereka berada di wilayah Dizun. Hanya hasilnya, mati satu persatu. Dia selamat. Dia siap memasuki alam surga. Aku hanya tidak mengharapkannya. Orang-orang ini sudah tidak bermoral. Bunuh dia dengan ledakan besar. Mu Yun juga mengerti. Dari segi status keempat wanita tersebut, Bisafir dan Meng Zimo, di 3 kekuatan besar, karena orang di belakang pihak lain berani membiarkan seseorang membunuhnya secara terang-terangan. Cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang di belakang mereka, status dan kekuatan mereka, tidak takut pada batu giok hijau dan Meng Zimo. Dan Mu Yun tidak pernah berpikir untuk menggunakan mereka berempat untuk membuat 3 kekuatan menghormatinya. Ingin membunuhnya, bagus, datang saja. Pada akhirnya, siapa yang membunuh siapa, Anda tidak bisa mengatakannya. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Mu Yun berbaris di antara pegunungan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Matanya berhenti, dan Mu Yun datang ke sebuah pohon kuno. Di akar pohon itu, terdapat galur-galur jamur. Jika dilihat lebih dekat, jamur itu terlihat seperti kipas kertas minyak. Mereka sangat cantik. Fanling jamur. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, sayang sekali itu obat yang bagus untuk memurnikan pil dewa tertinggi Tianpin. Sayangnya, dia sekarang berspesialisasi dalam susunan cara pertama, dan Danqi, yang telah diletakkan. Jika tidak, yang terbaik adalah memberinya obat ini untuk memurnikan pil. Namun meski begitu, Mu Yun mengambilnya dan menyimpannya. Kalau saja Xuan Feng ada di sana, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, pria kecil pelit itu muncul di benakku. Maple, 100 tahun. Mu Yun tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya saat ini. 100 tahun berlalu dalam sekejap. Dan dia harus mencapai alam Tuhan secepat mungkin. Jika tidak, nyawa Xuan Feng dipertaruhkan. Mata Mu Yun terfokus, melihat ke depan dan terus bergerak maju. Seiring dengan seluruh jurang, 9 kekuatan Tuhan, surga, bumi dan Tianjiao memasuki surga Yin yang satu persatu. Di jurang ini, ada lebih sedikit perselisihan yang bersemangat dan menjadi damai. Saat ini, Yuanyu, rumah besar Danti. Di sebuah lembah, beberapa gubuk jerami, asap mengepul dari dapur, datang dan pergi,
dan beberapa murid diam-diam melakukan urusan mereka sendiri. Jaga kebun obat dan beri makan hewan dengan hati-hati. Saat ini, pemuda itu tidur di pohon besar. Maple, tangisan terdengar saat ini. Xiao Xuanfeng menggosok matanya dan bangun. Ah, Nenek Su, saya sudah sampai di Dizun. Xiao Xuanfeng terkejut. Mendengar ini, Nenek Su menjentikkan jarinya dan kekuatan sumber jatuh pada Xuanfeng. Kemudian, Nenek Su terkejut di matanya. Pak Tua Yue, sambil menangis, seorang lelaki tua keluar dari rumah jerami. Lihat, Nenek Su hanya bisa berkata dengan bersemangat. Xiao Xuanfeng, segera pergi ke Dizun. Kecepatan ini, terlalu cepat. Orang tua Yue memandang Xiao Xuanfeng dan tidak bisa menahan anggukan, pola ilahi tubuh dan benar-benar misterius. Xiao Xuanfeng tidak dapat menahan diri untuk berkata, bukan. Pasti ayahku yang mempromosikanku. Ketika Nenek Su dan lelaki tua Yue mendengar ini, mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Si kecil ini memiliki mulut ayah sepanjang hari. Maple, tubuh dan pola ilahimu telah rusak parah sekarang. Jika bukan karena pohon dewa yang aneh di tubuhmu, kamu akan kesulitan berbicara sekarang. Ayahmu tidak melakukan ini. Mendengar ini, Xiao Xuanfeng duduk di pohon, tertekan. Ayahku tidak menyakitiku. Xiao Xuanfeng mengangkat kepalanya, menatap Nenek Su dan lelaki tua Yue, dan berkata dengan getir, kamu sama sekali tidak mengenal ayahku. Ayahku terlalu bodoh, tapi dia masih bekerja keras. Ayahku tidak seperti aku. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Tubuh dan pola ilahi seperti apa dia? Dia masih bekerja keras dan akan sangat bagus di masa depan. Ibu Su dan Pak Tua Yue terdiam sesaat. Kamu mencintaiku karena aku dilahirkan dengan butiran ilahi dan tubuh dan bola salju baik. Padaku, tetapi ayahku mencintaiku karena aku adalah putranya. Mendengar ini, lelaki tua Yue dan ibu mertua Su tiba-tiba tenggelam. Omong kosong. Ibu Su memandang Xiao Xuanfeng dan memarahi. Ibu mertua dan orang tua Yue juga menyakitimu. Bahkan jika kamu bukan Shen Wendanti sekarang, jika ada yang berani menggertakmu, tulang lamaku tidak akan setuju. Ibu Su berkata, matanya menyayangi. Xiao Xuanfeng dibesarkan oleh mereka. Selama bertahun-tahun, itu bukan hanya pola ilahi dan tubuh Xuanfeng, tetapi juga alasan binatang aneh bola salju. Keduanya sangat mencintai Xuanfeng. Karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa tubuh dan pola ilahi Xiao Xuanfeng disentuh dan mengancam jiwa, mereka tidak sopan kepada Muyun. Mendengar ini, Xuanfeng tampak bahagia. Aku tahu bahwa ibu mertuaku dan lelaki tua itu paling menyukaiku. Apakah ibu mertuamu akan mengajakku bermain? Ayah tidak ada, bibi tidak ada, begitu pula ibuku. Aku sangat bosan. Xuanfeng tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya mendengar bahwa sebelum ibu saya mengandung saya, ayah dan ibu kedua saya juga memiliki seorang anak. Ibu mertua, maukah Anda membawa saya ke kakak laki-laki tertua saya? Begitu kata-kata ini keluar, Nenek Su dan lelaki tua Yue tampak aneh. Berapa banyak wanita yang ada di Muyun? Bahkan lebih sulit bagi mereka untuk mengerti. Meng Zimo dan Miao Xianyu sama-sama menampilkan bakat dan dao dan sangat kuat. Mengapa mengikuti Muyun? Tampaknya wanita pedang di paviliun pedang. Dan batu giok hijau dari Sekte Taiyin, yang memiliki hubungan mendalam dengan Muyun. Selain keempat wanita ini, ada dua orang tua yang merasa kepalanya tidak bisa menoleh. Pada tahun-tahun itu, Tuan Zhang Wuji membawa kedua wanita itu untuk mengajar mereka. Dia tidak pernah menjelaskan asal-usul kedua wanita itu, dan dia tidak mengatakannya sampai sekarang. Tampaknya hanya Zhang Wuji yang mengetahui hal ini. Apa asal-usul Muyun? Dua orang tua tidak bodoh. Itu bisa membuat beberapa wanita bangga begitu setia dan teguh. Jika Muyun hanyalah penghormatan tanah sederhana, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Maple, katamu begitu, di mana ibu keduamu? Mendengar ini, Xiao Xuanfeng mengusap kepalanya. Ah, lupa bertanya, memalukan. Xiao Xuanfeng menggaruk kepalanya dan berkata, ya, aku memikirkannya. Lupakan saja, itu terlalu jauh. Ayahku akan keluar lebih dari 80 tahun. Dia akan khawatir jika dia tidak melihat saya. Dan kakakku, atau kakak, belum lahir. Mendengar ini, belum lahir. Apa-apaan, pada saat ini, Muyun, ribuan mil jauhnya, tiba-tiba bersin. Siapa yang memberitahuku di belakangku? Muyun bergumam. Dia tidak tahu bahwa putranya dari jarak ribuan mil merasa ayahnya bodoh.
Mu Yun bolak-balik antara pegunungan dan hutan selama beberapa hari. Sepanjang jalan, saya tidak menemukan tempat-tempat aneh. Belum lagi tempat bersejarah, bahkan kita belum pernah melihat salah satu hewan purba yang ada di sini. Tempat ini seperti hutan purba. Anda tidak dapat melihatnya sekilas. Hah, siapa di sana? Tangisan tiba-tiba terdengar saat ini. 3 sosok dikelilingi saat ini. Ketiga pria itu, melihat Mu Yun, tampak serakah dan berhati-hati. Siapa kamu? Beri aku namamu. Melihat ketiga orang itu, Mu Yun mengangkat tangannya dan berkata, aku dibawa awan, dari paviliun Senjian. Berbohong, salah satu dari mereka berteriak, kami dari paviliun Senjian. Kami sama sekali tidak mengenalmu. Di paviliun pedang ilahi, ada banyak murid Tianzun. Itu, tidak mungkin ketiganya mengatakannya. Apa kau sudah melihat mereka semua? Ketiganya lebih berhati-hati ketika mereka mengatakan ini. Kalau begitu katakan padaku, murid-muridku dari paviliun pedang ilahi, berapa banyak dewa, dan kakak laki-laki Huyuan, apa alamnya sekarang? Salah satu dari mereka berbicara. Paviliun pedang dewa memiliki 17.000 murid surgawi, 3.000 murid dewa dan kakak laki-laki Huyuan. Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, alam penghormatan dewa. Berbohong, murid itu minum, kakak bela diri Huyuan, itu hanya nama yang saya buat. Anda jelas berbohong dan membunuhnya. 3 sosok bergegas saat ini. Mu Yun mendengus dan menunjuk dengan darah. Jari Dewa Darah Yin, segera setelah Anda menunjukkan, aun darah tiba-tiba muncul. Saat ini, salah satu dari ketiganya sedang membunuh secara langsung, dan 2 lainnya, satu kiri dan satu kanan, menyerang Mu Yun. Melihat pemandangan ini, Mu Yun tidak bingung. Dia menekuk jari-jarinya dan menembakkan seberkas cahaya, mematikan saat ini. Satu di tengah, sosok itu diblokir. Di tangan Mu Yun, pedang Dewa Langit Bintang Merah langsung terbunuh saat ini. Pedang peniup salju. Saat pedang keluar, cahaya dingin melonjak, dan pedang Qi mendekati seseorang di sebelah kanan. Saat ini, kecepatan tangan Mu Yun sangat cepat, dan kedua sosok itu terhalang. Seorang pria di sebelah kiri telah terbunuh. Melihat pria di sebelah kiri, mulut Mu Yun sedikit terangkat. Raung Huang Lei, satu pukulan langsung meledak. Di tenda tinju, ada tanda guntur. Tanda guntur ditumpangkan, dan suara guntur pecah. Boom, tinju Mang merobek dan menggigit pria kiri di dadanya. Mu Yun menggertaknya saat ini, mengayunkan pedang dan langsung memotong kepalanya. 3 angka memecahkan satu orang dalam sekejap mata. Aku tahu siapa kamu. Seorang pria tiba-tiba berteriak, kamu adalah Mu Yun. Aku telah melihat potretmu. Pada saat ini, kedua sosok itu berkumpul bersama. Jadi, saat ini, mereka memandang Mu Yun dan sangat berhati-hati. Orang ini sangat kuat. Mu Yun sekarang mengangkat pedangnya dan melihat 2 yang tersisa. Menurut perasaannya, pedang barusan sudah cukup untuk membunuh seorang guru surgawi. Tapi itu tidak membunuh. Mu Yun tahu bahwa itu bukanlah kurangnya ilmu pedang. Ilmu pedang yang ditransmisikan oleh bayangan pedang di dalam dinding sangat kuat. Di alam surga, itu juga bisa mengeluarkan kekuatan ilahi yang sangat kuat. Tapi pedang di tangannya, kekuatan pedang Dewa Langit Bintang Merah, yang dapat diintegrasikan sekarang, tidak cukup. Dia membutuhkan pedang surgawi. Pada saat ini, melihat mereka, Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu dari paviliun Senjian tidak boleh sendirian, jadi siapa di belakangmu? Mendengar ini, kedua pria itu mendesis. Kakak Zuyuan, salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, kakak Zuyuan, yang juga merupakan puncak surga, adalah kakak dari kakak laki-laki Zuling. Saya mencari Anda untuk memimpin tim kali ini. Mu Yun, kamu tidak bisa lari. Betulkah? Mu Yun menyeringai dan berkata, tapi setidaknya kalian berdua tidak bisa membunuhku sekarang. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun bergegas keluar. Pegunungan dan hutan di sekitarnya pecah. Dukung sebentar, kakak seperguruan Zuyuan. Mereka akan datang segera setelah menerima pesan kita. Seorang pria berteriak, dapatkah Anda membuatnya? Kata-kata Mu Yun jatuh, melangkah keluar dengan satu langkah dan membunuh dengan satu pedang. Sebuah embusan terdengar pada saat ini. Salah satunya, dengan pedang di bahunya, berdarah. Tarik dulu, teriak yang lain. Bisakah kamu melarikan diri? Mu Yun mengejarnya dengan pedang, sangat cepat. Saat ini, atmosfer penggundulan hutan terus memadat. Seluruh tubuh Mu Yun penuh dengan kekuatan. Pada saat ini,
kekuatan pedang yang kuat dilepaskan pada saat ini. Uff, sebuah embusan terdengar pada saat ini. Pria yang berlari kencang membelah tubuhnya menjadi dua. Mata satu-satunya yang terluka tumpul. Mu Yun terlalu kuat. Keterampilan, pedang ini juga bisa menjadi yang terbaik di paviliun pedang ilahi. Jangan bunuh aku. Pria itu ketakutan dan berkata, aku tidak ingin membunuhmu. Kakak seperguruan Zuyuan memintaku untuk melakukannya. Benarkah? Bukan itu yang kamu katakan tadi. Pedang Mu Yun muncul dan darahnya berdarah. Tiga sosok berubah menjadi tiga tubuh. Saat ini, bau darah sangat menyengat di sekitar hutan. Mu Yun melihat sekeliling. Paviliun Senjian dipimpin oleh Zuling dan Zuyuan. Bergumam, setelah sekitar setengah kolom waktu dupa, serangkaian suara udara pecah terdengar. Beberapa sosok datang dalam sekejap. Itu pesan dari sini barusan. Di mana orangnya? Li Yuansheng, ini, kata seorang pria saat ini. Ada 3 mayat di tanah gunung. Kematian itu sangat tragis. Melihat pemandangan ini, beberapa orang yang hadir semuanya dengan mata berat. Dia adalah seorang pendekar pedang dengan ilmu pedang yang sangat baik. Pria bernama Li Yuansheng berkata dengan suara yang dalam, 9 kekuatan, selain paviliun pedang ilahi kita, hebat dalam ilmu pedang lainnya, bukan tidak ada, tetapi sedikit. Wang Tianhua, bagaimana menurutmu? Seharusnya Mu Yun, kata yang lain perlahan. Begitu dia mengatakan ini, mata Li Yuansheng mandek. Bocah itu, pendatang baru di surga, apakah dia begitu kuat? Saat ini, alis mereka tidak terlihat. Itu bukan kabar baik. Semakin kuat Mu Yun, semakin merepotkan. Sua-sua, pada saat ini, suara udara pecah terdengar, dan lebih dari selusin sosok datang pada saat ini. Kakak Zuyuan, petik 2. Beberapa orang yang hadir semua membungkuk tangan. Di mana orang-orang? Zuyuan mengenakan pakaian biru dan kuat. Dia tidak tinggi, tetapi ketika tangannya turun, sosoknya jatuh, yang memberi orang suasana penindasan yang sangat kuat. Puncak surgawi. Momentum ini sangat kuat. Lari. Wang Tianhua berkata dengan hormat saat ini, bunuh 3 orang di masa-masa awal Tianzun dan lari. Lari. Zuyuan mengangkat alisnya dan tahi lalat di sudut mulutnya. Dia bergerak sedikit saat ini. Menarik, kata Zuyuan sambil tersenyum, aku tidak menemukannya, tapi dia datang ke pintu lebih dulu. Mu Yun, seseorang memintamu untuk mati. Kamu membunuh 4 sisi di area penghormatan tanah, tapi hari itu area penghormatan bukanlah tempat bagimu untuk membunuh ke-4 sisi. Selanjutnya, setiap tim harus memiliki setidaknya 5 orang, dan Tianzun harus memimpin tim di tahap selanjutnya. Zuyuan mendengus, aku tidak percaya. Dengan keadaan awal penghormatan surgawi, dapatkah dia begitu kuat melawan tahap selanjutnya dari penghormatan surgawi? Beberapa orang di sekitar, saat ini diam. Mu Yun, berhati-hatilah. Orang ini, yang bisa dibunuh di wilayah penghormatan tanah, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan generasi yang sederhana. Pada saat ini, suara mendengung terdengar. Zuyuan melambaikan telapak tangannya dan cermin giok muncul saat ini. Di cermin batu giok, sesosok berdiri dengan hormat. Kakak Zuyuan, pria itu berkata, kami menemukan sisa istana di barat daya, 120 mil jauhnya. Istana yang tersisa telah terkubur di bumi menjadi 2. Nama istana yang tersisa adalah Istana Yang Yun. Kakak Zuyuan sebaiknya datang dan melihatnya. Jiang Yuan dari Sekte Taiyin dan Qiu He dari Rumah Kaisar Merah semua membawa orang ke sini. Saya khawatir lebih banyak orang akan datang. Istana Yang Yun, singkirkan cermin giok. Wajah Zuyuan sedikit berubah. Dikatakan bahwa Kaisar Yin dan Yang pernah membuka Istana Surgawi Yin dan Yang. Istana Surgawi Yin dan Yang sangat luas dan berisi susunan yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat orang tidak berani masuk tanpa izin. Menurut pertanyaan semua pihak, Istana Surgawi Yin yang harus berada di wilayah Dewa, yang merupakan bagian terdalam dari wilayah Surgawi Yin Yang. Selain itu, sebagian besar istana yang dibuka di wilayah Dizun untuk melatih mereka yang menghormati seni bela diri adalah istana yang diawali dengan Dizi. Dan istana Yang Yun ada di wilayah Tianzun. Konon di daerah Tianzun, kecuali kota kuno Tianyang dan kota kuno Tianyin, istana-istana ini adalah yang paling unik. Zuyuan tampak bersemangat dan berkata, Istana Yang Yun, aku akan memeriksanya sendiri. Li Yuansheng, Wang Tianhua. Zuyuan berkata, kalian berdua berada di tahap selanjutnya dari Tuhan Surgawi. Kirim seseorang untuk bubar,
Tuhan Surgawi akan memimpin tim di tahap tengah untuk mencari Muyun. Yang lain tunggu, ikuti aku ke istana Yang Yun. Kamu bisa. Tiba-tiba, masa membubarkan diri. Zuyuan cemas saat ini. Istana Yang Yun. Reruntuhan. Tempat seperti itu bisa ditemui tetapi tidak dicari. Membunuh Muyun adalah prioritas utama, tetapi juga merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kekuatan kita. Kong Huai, yang menyerahkan kota kuno Tianyang ke makam leluhur kakak laki-lakinya dan membawa orang ke sini, tampaknya penting, tetapi kenyataannya, dia membencinya. Kong Huai sendiri adalah surga yang sempurna. Itu adalah tempat ke-10 dalam daftar dewa. Di paviliun pedang ilahi, surga adalah yang pertama. Huang Fuqin awalnya mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan, tetapi ketika dia berpindah tangan, dia menyuruh Zuling untuk melakukannya. Tapi dia sendiri sedang menjelajahi kota kuno Tianyin. Namun, di sekitar Kong Huai, ada banyak orang kuat dengan tingkat kesempurnaan, dan puncak yang luar biasa. Hanya kakak tertua Zuling yang diutus untuk melakukannya. Ini sama sekali bukan penggunaan kembali, tapi penghinaan. Zuyuan mengerti bahwa alam surga memiliki status tinggi di seluruh paviliun pedang ilahi, dan itu bukanlah keberadaan yang dapat dibunuh sesuka hati. Jika seorang murid surgawi meninggal, paviliun pedang ilahi juga akan menyelidiki dengan penuh semangat. Tapi meski begitu, puncak Tianzun masih belum menjadi inti absolut. Hanya untuk mencapai Tuhan, jika murid Tuhan sudah mati, paviliun pedang ilahi akan menemukan si pembunuh dan membunuhnya dengan segala cara. Kakak perlu melangkah ke kesempurnaan surga yang agung, dan aku juga perlu. Zuyuan mengepalkan tangannya dan bergumam, alam penghormatan ilahi adalah sosok inti dari seluruh paviliun pedang ilahi. Pesta itu menunggu dan pergi saat ini. Pada saat yang sama, Li Yuansheng dan Wang Tianhua tetap tinggal. Segera panggil para murid dari dunia awal dan menengah di sekitar Tianzun. Ada 3 orang dalam satu tim. Setiap tim dipimpin oleh seorang Tianzun. Wang Tianhua dan aku akan bertarung di sekitarmu. Begitu Muyun ditemukan, segera laporkan. Bunuh anak ini, lalu kita bisa pergi ke istana Yang Yun. Tiba-tiba, beberapa orang di sekitarnya langsung mengikuti instruksi tersebut. Pada saat yang sama, sosok Muyun tetap tak bergerak ratusan meter jauhnya. Istana Yang Yun. Tampaknya saat semua orang memasuki tanah harta karun kota kuno Tianyang, setiap orang secara bertahap mulai menemukan beberapa peninggalan. Begitu Muyun memikirkan hal ini, dia ingin mundur. Li Yuansheng, Wang Tianhua, tahap selanjutnya dari 2 penguasa surga. Berpikir sejenak, sosok Muyun berhenti pada saat ini. Jalankan apa? Dia baru di tahap awal Tianzun. Dia terlalu lemah. Baru saja saya membunuh 3 orang dan menelan sebagian dari roh saya. Sekarang, jika Anda pergi ke istana Yang Yun, di surga awal, Anda tidak akan dikejar dan dibunuh. Lebih baik tinggal di sini untuk sementara waktu. Tidak ada yang tahu di mana istana Yang Yun berada. Di sini, berjalan-jalan dengan orang-orang ini dan membunuh beberapa orang dengan cara yang cukup untuk membuat diri Anda mencapai keadaan surga jangka menengah. Putuskan, sosok Muyun, secara bertahap mundur dan menghilang. Li Yuansheng dan Wang Tianhua pasti datang dari segala arah untuk mengepung area ini secara bertahap. Dia menunggu di sini. Di antara pegunungan, di bawah ngarai, sesosok berdiri diam. Itu Muyun. Pada saat ini, di antara telapak tangan Muyun, garis susunan mengembun. Satu demi satu, telah diperluas menjadi 10.000, 100.000, 300.000. Arai dewa tertinggi dibagi menjadi 4 tingkat. Primer, menengah, lanjutan, kelas. 4 tingkat sesuai dengan 4 alam hormat. Susunan dewa tertinggi utama dapat diringkas hanya jika ada setidaknya 10.000 pola susunan tertinggi. Arai tertinggi menengah, setidaknya 100.000 pola arai tertinggi. Susunan dewa tingkat lanjut membutuhkan setidaknya 1 juta tao. Ini hanya persyaratan paling dasar. Jika Anda ingin benar-benar memadatkan, Anda perlu menggabungkan jutaan pola larik menjadi satu. Seperti seorang pelukis, penampil menggunakan berbagai kuas untuk menggambar garis dengan berbagai warna. Ini adalah yayasan, namun yang lebih dibutuhkan adalah menggabungkan garis-garis ini menjadi satu lukisan yang sempurna. Saat ini, seluruh tubuh Muyun sedang mengumpulkan kekuatan. Pada saat ini, pola susunan yang tertinggal di sekitar tubuh Muyun mencapai lebih dari 900.000 tao. Ini hanya langkah terakhir, saatnya mempelajari dan menganalisis susunan ular, kura-kura, dan sapi dewa.
Mu Yun berbisik, dan nafas yang kuat keluar dalam sekejap. Pada saat ini, pola larik akhirnya menembus sejuta saluran. Pola lariknya padat, yang hampir seluruhnya mengelilingi sosok Mu Yun. Dan secara bertahap, saat pola larik memadat, pikiran Mu Yun tergerak. Susunan sapi kura-kura ular dewa, Mu Yun telah mempelajari bagan larik. Hanya saja pola arai tidak cukup sepanjang waktu. Sekarang, pola arai sudah cukup. Dia bisa mulai mencoba bersatu. Setelah arai ini berhasil disatukan, bahkan di tahap selanjutnya dari Tianzun, itu dapat ditanam. Di bawah ngarai, Mu Yun terus mengumpulkan pola susunan, satu demi satu, dan mulai menggabungkan. Pada saat yang sama, ratusan sosok berkumpul di bagian pegunungan ini. Li Yuansheng dan Wang Tianhua sekarang bersatu. Dikelilingi oleh hampir 100 orang. Ingat, tujuan kali ini adalah Mu Yun. Kalian semua tahu seperti apa rupa dan baunya. Li Yuansheng berkata dengan tenang, alam ilahi putra ini di masa-masa awal Tianzun dapat membunuh 3 Tianzun pada level yang sama. Jadi, dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, setidaknya 1 makhluk surgawi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk. Ingat, jika kamu bisa membunuh Mu Yun kali ini, saudara Zuyuan akan memberimu manfaat yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, tidak hanya kakak laki-laki Zuyuan, kakak laki-laki Zuling, tetapi juga kakak laki-laki Huang Fuqin akan menerima hadiah yang kaya. Kakak Huang Fuqin berada pada tingkat penghormatan ilahi. Anda harus tahu betapa murah hati hadiah dari penghormatan ilahi nantinya. Begitu Li Yuansheng mengatakan ini, mata semua orang terbakar.